Kalian nggak tahu gimana sih cara membayar melalui kris di aplikasi Dana? Nah, di sini saya akan beritahu tutorialnya. Ikuti saja terus video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Awal Tutorial. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara bayar pakai kris di Dana atau membayar pakai kode kris di aplikasi Dana itu sendiri. Sebelum itu, jangan lupa di subscribe dulu agar channel ini semakin bersemangat dalam membuat konten-konten terbaru lainnya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke tahapannya atau praktik secara langsung. Langkah pertama yang harus kalian perhatikan adalah mendownload aplikasi Dana terlebih dahulu di App Store atau Play Store kalian masing-masing. Jika sudah, maka login seperti biasa. Nah, di sini saya akan beritahu contohnya. Nah, saya sudah login, tampilan beranda aplikasi Dana saya itu seperti ini. Nah, gimana sih caranya? Langsung saja, langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah kalian cukup pilih menu di tengah di bawah ini ya, harus diperhatikan ini. Langsung saja diklik. Nah, setelah itu di sini tampilan kris, kalian cukup memasukkan atau menyingkronkan kris kalian ya. Nah, saya kan sudah ada kode kris yang diberikan kepada saya ini. Langsung saja. Nah, secara otomatis di konfirmasi pembayaran itu seperti ini ya. Di konfirmasi pembayaran seperti ini, berhubung saldo saya tidak mencukupi, maka saya tidak bisa melakukan transaksi. Tapi metode atau tutorialnya itu sederhana dan singkat seperti ini ya teman-teman. Kalian cukup lakukan seperti ini. Saya ulang lagi, jika kalian membeli di merchant atau toko yang memiliki kris, maka kalian cukup seperti ini ya. Langsung arahkan saja di kode kris yang toko tempat kalian belanja ya. Tapi jika kalian membeli secara online, kalian cukup klik di album galeri dan kris yang kalian save. Nah, secara tidak langsung seperti ini. Konfirmasi pembayaran juga sama seperti ini ketika kalian menyingkronkan atau men-scan kode kris yang terdapat di toko-toko ketika membeli secara offline ya teman-teman. Nah, mungkin hanya itu tutorial singkat yang dapat saya berikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa di konten-konten terbaru lainnya.